Bentar saya ambil headset dulu ya. Oke, nah di sini kita akan bahas ada 6 tanaman ya. Nanti kalau misalnya ini nggak tahu saya juga kita sampai pertemuan ke berapa ya. Nanti kalau misalnya pertemuannya berlanjut, nanti tugasnya dibikin seperti ini nanti ya. Kalau ada tugas nanti biasanya kan pertemuan ke 3 4 tuh ada tugas biasanya kalau saya ngajar tuh biasanya 8 kali. Nah, 8 kali itu UTS 1 kali, terus 1 kali tugas biasanya. Jadi di pertemuan ketiga keempat atau nanti pas UTS-nya 7 ke 8 ya biasanya gitu. Nah, yang kita akan bahas ada bawang putih, lidah buaya, ada temulawak, ada kunyit, ada eh, apa tuh? eh, daun teh ya daun teh. Nah, ini ada kandungan kimianya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas dasar ya kita sudah mulai masuk ya. Kandungan kimia dari bawang putih ya Allium sativum atau garlic biasa disebutkan. Nah, dia mengandung alisin ya alinin, alisin ya. Nah, satu buah garlic ini bawang putih ini 4.000 ya per eh, gramnya kira-kira ya. Nah, paling sering digunakan sebagai standar kandungan alisin, tetapi beberapa komponen juga aktif dan bervariasi tentang proses ekstraksi. Nanti tergantung proses ekstraksi itu, misalnya kita narik ada polar atau non polar atau semi polar, ya biasanya apa larutannya itu, ya. Nah, ini pada uji in vitro ya ternyata alisin ya bisa menghambat biosintesis kolesterol ya. AMG CA redukase. Nah, ini enzimnya pada si kolesterol. Makanya banyak orang menggunakan bawang putih turun kolesterolnya ya. Nah, disitulah dia bisa menghambat enzim dari kolesterol. Nah, dia juga bisa sebagai natural killer. Ya, natural killer itu kalau kita lihat proses imunitas tubuh kita, ya ada imun spesifik, ada non spesifik. Nah, imun spesifik itu nanti ada pertama sel makrofag kita yang akan membunuh bakteri, ya apa imun bawaan, imun awal, ya. Nah, setelah itu di fagositosis. Nah, dia bisa meningkatkan natural killer untuk fagositosis, ya biasanya. Ya untuk virus, untuk bakteri, ya, untuk kanker juga. Nah, dia bisa juga meningkatkan kadar glutathione dalam sel kita, ya, sebagai antioksidan. Jadi, si bawang putih ini sebagai antioksidan juga. Makanya saya gunakan untuk herbal sumbatan. Buat jantung, buat stroke saya gunakan biasanya. Ya, karena memang dibutuhkan, tapi dikombinasi ya. Karena si bawang putih ini kan ke lambung agak nggak nyaman ya, agak perih ya. Kadang juga kalau kita ada alergi, dia akan berasa ya apa gatel, batuk atau bau badan ya itu makanya dikombinasi ya. Nah, allicin juga mengandung anti agregatasi, jadi dia bisa mengencerkan darah, ya, menghambat rilis ADP dan pembentukan tromboksat. Jadi dia mengencerkan darah. Jadi hati-hati kalau penggunaan dengan obat-obat yang mengandung pengencer darah, ya seperti warfarin, ya, seperti apa lagi obat-obat yang aspilet, ya, miniaspi, clopidogrel, ya, itu hati-hati karena dia akan terjadi pendarahan, ya. Nah, jadi dia juga bisa, ini kan garlic menghambat fibronisasi dan menghambat agerisasi platelet, ya. Jadi faktor resiko terjadilah pendarahan. Nah, uji in vivo ini uji pada hewan, ya.
Umbi segar ekstrak minyak asin bawang putih, alisin, menurunkan lipid plasma sebagai arteriogenesis ya. Nah, dia sebagai arteriogenesis ini sebagai hiperlipidemia, bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Hiperlipidemia itu kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, trigliseridnya tinggi, ya itu yang dikatakan hiperlipidemia. Ya, jadi sebagai antisklerosis. Nah, dia juga bisa menurunkan hipertensi, ya. Kenapa dia bisa menurunkan hipertensi? Karena dia sebagai vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah ya sehingga pembuluh darah kita lebar, tensi kita turun ya. Jadi obat tensi herbal saya gunakan juga ya bawang putih tapi sedikit jumlahnya ya. Ini tadi sama ya, KMG si air erythrase. Nah, dosisnya 2 sampai 4 gram per hari ya. Bahan segar. Kalau bubuk kering 900 miligram. Nah, hipertensi ringan 200 sampai 300 miligram 3 kali sehari. Untuk hiperlipidemia, ya kolesterol yang tinggi 900 sampai 1200 miligram. Bubuk kering atau per hari dalam dosis terbagi 0,5% sampai 1,3% alisin. Nah, ini juga untuk penyumbatan. Maka tadi saya gunakan untuk sumbatan jantung, untuk orang stroke ya. Saya gunakan. Nah, nanti kalian nanti bikin tugas kalau memang sudah saya nggak tahu nanti pertemuan sampai berapa karena nggak jelas dari Bu Rugaya infonya ya. Nah, nanti si penghubung saya aja nanti yang ngasih tahu ya. Nah, nanti buatnya begini ya. Jadi misalnya bawang putih kandungannya apa ya. Penelitiannya apa in vivo atau in vitro atau klinis ya. Dosisnya ya. Terus farmakologinya buat apa, kontraindikasi, indikasi ya. Ya nanti belajar ya. Oh, tahu nih ternyata ini dipakai ya sama jurnalnya ya. Biar nanti jelas. Nah, ini ada uji klinik. Jadi tadi sudah uji in vivo, uji in vitro, in vivo, uji klinik. Ya bagus ya. Berarti ini banyak ujinya. Dari in vitro itu cell line, dia tadi natural killer ya. Terus tadi in vivo dia bisa menurunkan apa tadi? In vitro juga bisa sebagai anti hiperlipidemia ya, HMG, COR reduktase. In vivo juga sama. Terus tadi sebagai anti hipertensi juga. Ya, nah sekarang uji klinik ya. Suatu studi acak double blind. Nah ini bagus ya double blind ini. Jadi si pasiennya nggak tahu. Misalnya kita kasih kapsul, kapsulnya kosong, ya, nggak ada bahan aktifnya atau filler doang, ya. Satu lagi dikasih bahan aktifnya bawang putih. Nah si pasien nggak tahu dia makan eh, kapsul bawang putih atau enggak. Tapi dikodein biasanya. Nah, yang ngasih juga nggak tahu. Nanti terakhir-terakhir baru dicek. Nah, itu tawan ya. Jadi dia ini memang apa bagus ya, maksudnya ujinya nggak ketahuan. Ujinya tidak bisa kita atur ya. Kalau misalnya kita mau curang kan bisa kita atur misalnya. Nah, ini nggak bisa ya. Double buy berperbanding placebo selama 12 minggu dengan tablet bubuk garlic terstandar 90 miligram per hari. Menurunkan kolesterol total dan LDL kolesterol makna dibandingkan placebo. Nah, hasilnya bagus ya. Berarti dia bermakna ya. Kalau penelitian lainnya efek tidak bermakna, jadi efeknya aman ya. Kalau hasilnya berbeda mungkin karena tidak adanya standarisasi preparat bisa juga ya. Nah, efek samping ya, bau badan ya tadi saya sebutkan ya, napas, kadang kembung ya, kadang alergi ya, dermatitis ya, mialgia, kelemahan otot, sakit kepala ya. Nah, dosis tinggi jangka panjang gangguan fungsi hati ya bisa ya. Terus pendarahan, hematom ya. Makanya tadi hati-hati dengan yang mengandung warfarin dan lain-lain ya. Interaksi obat ya, laporan kasus Garlic memperpanjang waktu trombin di penderita menggunakan warfarin ya. Tadi saya sebutkan jangan sampai kita gunakan pengencer dengan pengencer nanti pendarahan ya. Berlebihan nomor penambahan ya sama ya. Ya hipersensitivitas ya, ada yang jadi alergi ya, ada alergi gatal-gatal ya, dermatologi ya, dan lain-lain ya, atau asma karena serbuknya itu ya.
kadang-kadang jadi inflamasi pada sel bronkusnya, ya. Kalau misalnya ada terjadi ya hentikan, ya. Terus sebelum operasi, karena operasi takut pendarahan, ambil menyusui, ya. Nah sekarang aloe vera, ya, lidah buaya. Nah, lidah buaya ini mengandung alin A, alin B, ya, aloemodin, flavonoid, ya. Efeknya pada in vitro hewan coba. Pada hewan coba bersifat laksatif, ya, laksatif itu melancarkan BAB, ya, karena dia bersifat osmotik, ya, air, ya. Jadi dia mengencerkan air sekresi sehingga lumen usus itu lancar, ya, menghambat absorpsi kolon, ya, penyerapan pada kolon kita, sehingga dia meningkatkan air peristaltik usus, akhirnya BAB lancar, ya. Efek laksatif 9 jam setelah digunakan. Dia juga sebagai antibakteri, antivirus, ya, menghambat apa itu pylori, ya, Staphylococcus aureus resisten methicillin, mengaktifasi dan mematikan virus, ya. Ini virus-virus influenza, ya, menekan hipersensitivitas jadi lambat, mencegah UVB. Oh, ini bagus juga untuk kulit, ya. Pantasan teman saya kemarin dia menggunakan ini untuk bikin topical gel, ya. Makanya sekarang banyak kan gel lidah buaya, ya. Terus pokoknya banyak lah, ya, dari lidah buaya. Jadi ternyata untuk menekan UVB, ya, meningkatkan kandungan kolagen jaringan. Nah, jadi untuk penyembuhan luka ada juga kemarin teman saya melakukan penelitian luka terbuka wound healing, ya. Nah, dia juga efek antiinflamasi dan berarti efek antiinflamasi berarti mengurangi pembengkakan. Jadi penyembuhannya lebih cepat, ya. Ini jelas nih penelitiannya, ya. Gel aloe vera memiliki aktivitas antiinflamasi. Ya, kalau antiinflamasi biasanya jalurnya asam hyaluronat, siklooksidase, COX-2, ya, baru prostaglandin terjadilah pembengkakan. Nah, kalau dia misalnya dihambat, dia akan tidak terjadi inflamasi, ya. Karena efek antitromboksan adalah menurunkan morbiditas iskemik dermal progresif pada prostibit. Efek antitromboksan, oh dia mempunyai efek antitromboksan juga, ya. Jadi dia mengencerkan darah. Nah, cairan yang berasal dari bagian daun yang dikeringkan, ya, mengandung antokinon memiliki efek laksan yang kuat. Jadi dari dalam lidah buaya itu kan kayak ada gel-gelnya itu, nah itu diambil. Nah itu untuk laksan, ya, apa, melancarkan BAB, ya. Jadi untuk konstipasi yang susah sembelit, ya, yang susah BAB, gunakan lidah buaya, ya. Kalau mau ditambah dengan pepaya, ya, lidah buaya, daun sendok boleh, ya. Tapi kalau yang terlalu sensitif jangan, ya, karena nanti BAB-nya terlalu lancar, nanti malah mencret, ya. Nah, ternyata aloe vera ini untuk diabetes juga bisa, ya, ulcer, luka, ya. Makanya ada orang bikin gel, ya, gel dari lidah buaya untuk luka, ya, luka diabetes, ya, luka luka terbuka, ya, untuk menurunkan diabetes juga, untuk ulcer pada gangguan lambung, artritis, asma, kanker. Ya, kanker saya belum tahu, saya nggak menggunakan ini. Ya, artritis mungkin saja karena efeknya antiinflamasi. Ya, aloe vera gel, jernih dari bagian dalam untuk abrasi. Nah, luka bakar juga. Ya, luka bakar teman saya juga ada bikin gel dari lidah buaya. Ya, kalau nggak salah luka bakar level 2, ya. Bukan level yang 3, ya. Jadi dia sunburn tapi agak luka lagi ke dalam dikit, ya. Nah, itu masih bisa dipakai, ya. Herpes simplex psoriasis. Nah, psoriasis ini belum pernah dipakai tapi kalau bisa ya bagus juga, ya, untuk orang autoimun, ya. Karena selama ini kan menggunakan obat-obat medis, ya, salep medis biasanya, ya. Lebih aman. Uji klinik psoriasis. Nah, malah ada uji kliniknya, ya. Krim ekstrak aloe vera 0,5% topikal pada 60 penderita psoriasis vulgaris tipe plak ringan, sedang, double blind, placebo 6 minggu, check up tiap bulan 12 bulan. Nah, bermakna, ya, berarti bagus nih untuk orang psoriasis, ya.
Psoriasis itu autoimun, dia bersisik-sisik ya di kulitnya itu ya. Terus dermatitis akibat radiasi ya karena tadi dia bisa menghalangi UVB tadi ya. Placebo dapat menyebabkan proteksi timbul dermatitis akibat radiasi ya untuk kulit ya dermatitis ya. Efek samping ya, sediaan gel tidak dilaporkan adanya efek samping. Efek slowdown mengandung antraquinon dapat spasme usus, diare, dapat berdarah, nausea, kram, menurunkan gula. Berarti jangan jangka panjang ya dia terjadi spasme usus ya karena dia geraknya apa tadi gerakannya peristaltik tadi ya. Jadi bisa jadi terjadilah spasme usus ya. Nah, kalau dia sudah bersering BAB kan luka pasti ya. Penggunaan kronik jus, penggunaan kronik bentuk jus dapat gangguan ginjal hipokalemia. Nah, berarti dia menurunkan kalium, ya bisa menurunkan kalium. Iritasi kulit, kemerahan, ditusuk data menyembuhkan luka, lambat reaksi bersih. Oh, itu nggak apa. Ya, udah sama kayak tadi. Ya. Interaksi obat. Jus aloe vera dengan obat anti diabetes dapat meningkatkan. Nah, dengan kita obat anti diabetes jangan digabungkan ya. Dia akan terjadi resiko hipoglikemik ya. Itu dia tadi digabung dengan obat anti diabetes. Terus digoxin ya dapat terjadi keracunan karena hipokalemia, turun kaliumnya ya. Terus tinatiazid ya, ya dia tiazid kan melancarkan kencing, akhirnya terjadi apa kaliumnya terlalu banyak keluar ya. Terus kontraindikasi pada penyakit ginjal dan jantung nggak boleh ya, gangguan elektronik ya, mual, muntah ya, nyeri pada abdominal ya, hipersensitif dan kehamilan ya tidak dianjurkan anak kurang dari 12 tahun ya. Aloe vera tujuannya dapat menyebabkan tergantung memperburuk konstipasi bila dihentikan. Penggunaan jangka lama resikonya dapat merusak jaringan saraf pencernaan, resiko kolateral bila digunakan. Karena dia mungkin tadi dia merusak dinding usus karena dia terlalu encer, terjadilah jadilah metaplasia ya. Metaplasia bisa jadi kanker ya. Makanya nggak boleh lama-lama. Kalau sudah BAB sudah lancar ya cukup ya, jangan diteruskan. Dosis ya, bubuk atau ekstrak 0,05 sampai 0,2 gram per hari saat akan tidur, tidak untuk anak kurang dari 12 tahun ya. Topikal larutan gel kadar sekurangnya 70% aleo untuk inflamasi dan penyembuhan luka. Berarti 70%-nya digunakan aloe vera, 30%-nya bahan tambahan ya seperti bahan pembuatan gel ya. Ada apa tuh etil asetat, ada apa lagi tuh karbomer dan lain-lain ya. Kalau gel, karena saya waktu itu bikin juga gel waktu tesis saya. Nah, ada lagi jahe ya. Jahe ini udah pada tahu ya kandungan kimianya, gingerol, sagol ya, mencegah pengobatan mual, muntah karena motion sickness ya, mabok mabok apa mabok darat kata orang tuh ya. Untuk Mesia, mual, muntah, kemoterapi ya bisa digunakan. Untuk migrain efektif ya karena sebagai antiinflamasi dia ya. Tapi hati-hati bagi yang mah ya karena kalau bagian mah ini suka perih lambungnya. Nanti dia malah terjadi luka ya, luka pada lambung ya. Untuk motion sickness, studi acak double blind, pembanding, oh ini banyak nih pasiennya. 1.489 penderita, dosis ginger 500 miligram 2 jam sebelum perjalanan. Ya, tidak ada gejala. 78% tidak ada gejala selama 6 jam, insiden mual muntah tidak berbeda dengan obat lain. Ya, ya lumayan lah ya. Tapi dengan obat lain tidak begitu bermakna ya. Jadi daripada makan obat ya, ya
jahe. Antiinflamasi, antimetik ya pada efek sagol dan gingerol. Terus anti, kita selesaiin dulu ya, karena kalau nanti nanya panjang ya, biar diselesaikan dulu ya. Antiinflamasi diduga karena pengambatan siklus oksidase, ya sama ya. Kalau jalur asam uric siklus oksidase itu ya, terus dia menghambat sintesis prostaglandin, ya tidak terjadi apa inflamasi ya. Terus efek samping ya, umumnya aman, kadang menyebabkan heartburn. Nah, tadi yang saya bilang luka kan jadi heartburn dia. Nah, hati-hati jadi kalau misalnya untuk jangka panjang ya, makanya kalau kita ada apa tadi, ada ada apa tuh, ada jahe, kita harus ada kombinasi dengan kunyit ya, karena dia akan terjadi iritasi luka ya, heartburn ya, bisa reflux ya, bisa GERD ya. Terus dosis harian ya kurang dari 6 gram ya. Terus dosis lebih dari 6 gram bubuk kering ya, ekstrak 6 gram, kurang dari 6 gram itu ekstrak ya. Nah, menyebabkan gangguan lambung, hati-hati ya, reaksi alergi ya, makanya digabungkan dengan kunyit. Siapa yang lupa tadi? Terus dosis sampai dengan 4 gram jinjer kering tidak dilaporkan menyebabkan pendarahan. Dia sebagai antiplatelet juga ya. Lebih dari 4 gram jinjer kering atau 15 gram jinjer cepat koagulasi darah ya. Jadi dia bisa mengencerkan darah ya, hati-hati dengan warfarin juga ya. Nanti dia terjadi pendarahan kalau kita gabungkan. In vitro antitrombotik dengan antikoagulan, antitrombotik ya. Terus juga dia bisa apa tuh namanya, eh, golongan anti-inflamasi non steroid ya, untuk meningkatkan resiko pendarahan ya, hati-hati ya. Nah, pada wanita hamil juga hati-hati ya, nggak boleh ya dosisnya lebih dari 2 gram per hari ya. Terjadi efek mutagenik pada in vitro ya, bermutasi. Kontraindikasi kehamilan menyusui, gangguan pendarahan ya, hipersensitivitas. Ini penelitian klinik menggunakan 1 sampai 2 gram bubuk kering ya untuk dispepsia ya, kembung 2 sampai 4 gram. Terus untuk motion sickness 0,5 sampai 1 gram 30 menit sebelum berangkat ya. Untuk mual, muntah ya 0,2 gram, terus kehamilan kurang dari 2 gram per hari. Nah, ini ditambahin kunyit ya, harus tambahin kunyit, jangan tunggal kalau menurut saya. Kalau ada tensi yang rendah, kunyit ditambahin garam ya. Nah, ini kunyit ya. Efeknya juga antiinflamasi, kolesteretik ya, antihepatoksit, karminatif, hipodeprimia, hipodemik, antiplatel, antioksidan. Jadi sebagai antiinflamasi, jadi kalau untuk empedu juga bisa ya. Saya juga suka tambahan tuh untuk batu empedu pakai kunyit ya. Terus untuk fungsi hati ya, ada pasien saya tuh 600 sampai 800 terus juga SGPT-nya. Setelah kita gunakan dia turun 3 kali, 3 kali dia 3 paket ya, ambil herbal 3 minggu udah bagus hasilnya ya. Terus apa lagi? Efek hati kita anti inflamasi ya, itu. Ekstrak pada tikus dengan radang akut dan kronik. Ini asis hormon oral antiinflamasi ya, berarti dengan tikus ya terjadi dengan radang akut ya. Jadi kalau tikus itu kadang-kadang kita buat radang ya, kita buat radang supaya dia kelihatan. Nah, nanti ada yang tikus dibiarin nggak diobatin, ada tikus yang diobatin. Nah, mana yang lebih cepat ya? Nah, biasanya tipe-tipe tikus itu memang kita buat ya. Ada tikus diabetes, ada tikus radang, ada tikus yang dilukain ya, dibuat apa modelnya ya. Nah, tapi galurnya sama, galur Star ya, Sprague ya.
Nah, ini kurkumin menghambat ya, tadi antiinflamasi udah jelas ya, tidak terjadi prostaglandin. Di antaranya oleh inhibisi fungsi neutrofil. Nah, sebelum kita ke inflamasi kan kita ada sel emas. Sel emas ini akan memerintahkan si neutrofil ya untuk ke luka ya. Nah, dia bisa diinhibisi ya, akhirnya cepat proses terjadi inflamasi ya. Jadi tidak lama. Kunyit mengikat radikal bebas, oksigen yang dapat menyebabkan proses peradangan ya, sebagai antioksidan berarti dia. Efek samping yang umumnya ditoleransi ya, eh, untuk lambung ya, untuk dermatitis ya, hati-hati efek sampingnya. Tapi kalau burning ini jarang sih kunyit sih ya, ini salah kayaknya. Mungkin keluhan lambung, burning sensation. Oh, untuk ini efek samping penggunaan lama mungkin keluhan lambung. Kalau burning enggak sih menurut saya, malah bagus ya kalau untuk kunyit ya. Karena saya gunakan kunyit, ini salah kayaknya. Nanti coba saya cari literaturnya lagi ya. Kontraindikasi peringatan presentif batu empedu, keamanan pada wanita. Ya, kalau batu empedu memang dia karena meningkatkan cairan empedu ya sebagai kolagoga. Ya, kalau misalnya batu empedunya sudah melewati kantong empedu, hati-hati nanti kolik ya. Interaksi secara in vitro memiliki efek antiplatelet mengencerkan darah juga ya. Kasus ya sama ya, seperti warfarin tadi. Simplesia 3 sampai 9 gram per hari, diminum 2 sampai 3 kali per hari. Ada lagi eh, temulawak ya, temulawak. Kunyit temulawak itu memang suka biasa digunakan dua-dua. Nah, cuman karena orang pengen temulawak tapi nggak nafsu makan, karena temulawak bikin nafsu makan ya. Nah, ngerebusnya dibuka ya supaya minyak nasirnya keluar, akhirnya nafsu makannya aman ya. Efeknya ini kandungan kimianya ya, kurkuminoid ya dan lain-lain. Efeknya antihepatotoksik, jadi untuk hati ya bagus, kolagokum ya, lactagogum ya, cairan empedu ya, antiinflamasi, fungi, antibakteri, anti jamur ya. Di sini ekstrak air temulawak masing-masing menurunkan kadar kolesterol. Oh, untuk kolesterol juga bisa digunakan ya temulawak. Saya temulawak pakai nggak ya? Saya lupa kombinasi saya. Kayaknya ada sedikit temulawak. Wah, coba saya lihat. Sumbatan, sumbatan, sumbatan. Oh, ada. Ada 5 nih. Saya gunakan 5 temulawak sama bawang putih 5, kunyit juga 5. Ya, ada kombinasinya. Infus temulawak ya 5, 10 sampai 20% meningkatkan secara nyata regenerasi sel hati. Jadi untuk hepatotoksit ya bisa bagus ya. Nah, ini digunakan CCl4 untuk kita buat si hatinya rusak ya. Ternyata dikasih ini bagus hasilnya. Temulawak dosis 10, 15, 20 menurunkan kadar SGT, SGPT pada kelinci dan pada hepatotoksit. Nah, kelinci, kalau kita sudah naik tikus, biasanya kelinci, ya. Bagus memang SGT, SGPT. Saya gunakan ini, ya, temulawak, itu pasti dipakai, ya. Hewan coba, kurkumin 1 mg per kilo, menurunkan SGOT 53%, SGPT 20%. Ekstrak temulawak, kurkumin 5% dosis, 250 sampai 1000 mg per kilogram berat badan, ya menurunkan, ya. Histologi hepar yang akibat paracetamol dosis tinggi. Nah, kita suka menggunakan paracetamol, ya, atau kita suntikan paracetamol pada hewan uji coba, ya terjadilah dia gangguan fungsi hati. Nah, dikasihlah si temulawak, hasilnya bagus, ya. Untuk meningkatkan produk susu, ya, oh tadi tadi makanya tadi ada apa tah, meningkatkan air susu ya tadi, ada kayak tadi, laktagogum ya. Fungi ya, menghambat Mycoplasma gesium violera. Nah, coba aja nanti yang ada jamur-jamur, coba diolesin ya dengan temulawak. Terus bakteri ya, Staphylococcus. Nah, ini coba nih anti penelitian untuk jerawat ya, temulawak ya. Untuk radang hati, kembung, tidak nafsu makan, rematik, kolesterol meningkat. Efek samping umumnya aman. Penggunaan lama, keluhan lambung,
sumbatan empedu ya, karena dia meningkatkan cairan empedu sebagai kolagoum ya. Wanita hamil menyusui belum dibuktikan untuk anak-anak ya. Nah, terakhir ini adalah green tea ya, teh hijau ya. Kalau di China ada teh hitam, teh merah, teh hijau ya. Dan di masing-masing dia punya fungsi ya. Bagian tangan daun sangat mudah, teh hijau mengalami fermentasi yang tidak proses, teh hitam mengalami fermentasi sempurna. Teh hijau mengandung antioksidan 6 kali lebih banyak daripada teh hitam, ya. Tapi teh hitam mereka tuh bagus di sana tuh. Kayaknya nggak fermentasi sih kalau menurut saya. Di kita yang banyak fermentasi. Komposisi ya tergantung iklim, usia daun, tempat penanaman. Nah, biasanya kalau yang mengandung antioksidan tinggi itu kita ambil pucuknya ya, karena pucuknya itu biasanya mengandung antioksidan tinggi ya. Nah, ini kandungannya ya, epigalloctacrin ya atau EGCG ya. Tapi hati-hati, daun teh ini kan tanin ya. Kalau kita sering minum daun teh susah BAB nanti ya. Polifenol 40 mg 3 kali sehari meningkatkan pertumbuhan lactobacillus. Oh, bagus untuk pertumbuhan bakteri baik ya. Menghambat pertumbuhan Clostridium, Pseudomonas dan Candida. Ya, bagus sebagai antibakteri ya. Menghambat pertumbuhan bakteri karies. Nah, untuk gigi ya, berarti kumur-kumurin boleh ya. Kumur-kumur ya, Listeria coli ya. Nah, tanin efek nanti diare ya, tapi kita jangan sering-sering nanti susah sembelit nanti kalau kebanyakan ya, karena mengandung tanin ya. Mengandung kafein juga ya, mengganggu sistem saraf pusat ya, stimulasi sistem saraf pusat ya. Meningkatkan sekresi asam lambung karena tanin tadi. Makanya kalau orang orang suka apa mual ya, mual dikasih air teh ya, tambah mual ya. Habis itu ya akhirnya muntah pasti ya. Makanya salah orang banyak ya. Merupakan antagonis yang berlawanan pada adenosin dilatasi pembuluh darah ginjal, meningkatkan GFR, meningkatkan kencing ya. Berarti bagus ya buat ginjal ya. Tapi daun teh itu kalau bagi yang asam urat jangan ya. Asam urat dia naik ya, nggak boleh juga. Ya malah ginjalnya rusak nanti ya kalau asam uratnya naik. Teh, kopi itu mengandung asam urat yang tinggi. Ya. Sehari sedotan tahun teh dosis 10 kali manusia 0,54 gram sampai 200 atau 200 gram pada tikus yang diberi kuning telur merupakan kadar, oh berarti tikusnya diberi kuning telur terus ya sampai dia terjadi pola apa tuh model ya, ini model kolesterol si tikusnya ya. Nah baru dikasih daun teh, turun dia ternyata ya. Makanya bagus memang ya tehnya ya, tapi hati-hati bagi yang lambung ya, bagi yang asam urat ya. Efek hipoglikemik pada setengah jam. Nah, berarti dia bisa menurunkan kadar gula darah ya. Untuk diare, prevensi kanker, mencegah karies gigi, kumur-kumur tadi ya. Terus kolesterol meningkat, kencing manis ya. Manfaat untuk mengurangi BB. Ya, tadi dia bisa mengurangi kolesterol ya. Kalau BB saya belum tahu, tapi kalau di Cina itu saya juga heran. Eh, tehnya itu malah lancar BAB, ataukah memang dia ada apa digabung ya dengan lainnya, tapi kayaknya daun teh kering dia ya, bisa dia malah lancar ya. Saya kemarin beli teh yang terkenal di Nancang, memang agak mahal ya, tapi dia bagus. Saya minum nggak masalah BAB ya. Antioksidan, anti aging ya untuk penuaan ya. Efek samping insomnia, susah tidur ya, palpitasi ya, denyut jantung, aritmia, tremor, vertigo, diare, hilangnya nafsu makan, sakit kepala, diuresis, kencing, sering kencing ya. Iritasi lambung ya karena tanin tadi. Absorpsi obat alkali diperlambat karena ikatan dengan tanin ya, karena tanin itu bisa, makanya kita kalau makan obat-obatan tuh jangan minum daun teh ya, karena nanti terjadi absorpsi, dia pelapisan pada dinding ya, akhirnya penyerapannya tidak bagus ya, kayak air putih sebenarnya ya. Banyak orang minum obat dengan teh ya.
Kandungan KPN hati-hati untuk bayi, anak-anak, bayi, ya, gangguan jiwa kehamilan, dosis 300 sampai 400 mg polifenol per hari, ekstrak teh hijau 300 sampai 400 sama pulsa teh hijau, satu cangkir. Oh, ini dosisnya aja, ya. Nanti kalau ada tugas begini ya, ada dosisnya. Kesimpulan, farmakologi, obat herbal saya diterima hanya mencakup efek farmakologi. Ya, kayak kemarin kita sudah jelaskan, nggak bisa dihitung farmakologinya. Kenapa? Karena multi komponen yang bisa dihitung adalah farmakodinamiknya, hasilnya ya dari herbal tersebut. Ya, penelitian banyak digunakan pada in vitro, in vivo ya sampai ke uji klinik sekarang ya. Obat tradisional ya sekarang banyak pemerintah menggunakan toga ya, jamu gendong, batera ya, terus herbalis ya macam-macam lah sekarang ya. OHT, fitofarmaka ya meningkat-meningkat. Nah, ini ada lagi contoh tanaman obat dari asal Jawa, daun beluntas ya untuk bawah badan ya, belimbing wulu untuk menurunkan tensi ya. Uji aktivitas obat herbal, obat anti kanker, anti diabetes, hepatoprotektor. Ini apa? Oh, contoh tanaman ya, contoh tanaman anti kanker ya. Gladitikus saya pakai ya. Benur putih, temu putih saya pakai, sambil untuk saya pakai ya, dan lain-lain ya. Anti diabetes ya sambil itu udah jelas ya, dia efeknya sama dengan insulin. Nah, tapak darah ini jangan digunakan ya. Nggak tahu kemarin tuh apa ya, saya lupa ya. Nah, tapak darah ini ada masalah apa ya, saya lupa ya. Anti diare, jambu biji ya pasti ya. Kemukus bisa, ya gambir bisa ya. Tanaman berhasil antifertil, antifertilitas, antifertilitas. Pepaya, nanas, teri, jambu biji. Ya, baca hati-hati nih ya, antifertil. Ya. Tanaman berhasil hepatoprotektor, ya kunyit, temulawak udah jelas ya. Meniran boleh ya. Cuma meniran jangka panjang nggak boleh ya bagi laki-laki. Dia jadi important ya. Oke, habis. Yuk, kalau mau bertanya silakan. Berarti ada yang nggak masuk ini 12 orang, berarti 3 orang nggak masuk. Ada yang mau bertanya? Tadi siapa yang mau bertanya? Silakan. Halo, pada tidur ya? Nyimak, Pak. Siapa tadi ada yang resen kayaknya tadi? Nggak jadi. Ngantuk ya kalian. Pak, tadi saya nggak terlalu nyimak banget, Pak. Mohon maaf, tadi kesimpulannya gimana, Pak? Kesimpulannya, kesimpulannya kita selesai. Iya, soalnya tadi sebagian nggak terlalu ini, Pak. Tapi menarik sekali sih. Ada tadi soal kunyit ya. Tadi kunyit itu Ya, bisa dijadikan antibiotik juga, Pak. kunyit bisa antibiotik ya, untuk menurunkan tensi bisa kunyit tuh. Nah, kita tadi bahas ada 6 tanaman ya, termasuk kunyit ya. Nah, dari tanaman tersebut kita bahas senyawa yang terkandung, terus efek farmakologinya, dosisnya, efek samping, kontraindikasi, indikasi, ya, untuk pengobatan apa, ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, ini sebenarnya ini sangat bermanfaat. Saya bikin formula, ya, saya bikin apa herbal untuk di klinik, ya dari sini semua, ya. Ini kalau saya, nah, ini saya punya buku, ya. Nah, buku ini saya pakai buku telepon karena terlalu banyak formula saya, ya. Jadi kalau saya lupa saya tinggal buka ya. A, B misalnya. Nah, itu apa? Asam urat misalnya. Nah, ini sudah saya Wah, pakai 13 tahun, ya. Ya saya diperjelas, kombinasi. Nah, dibuat buku, Pak, biar kita bisa beli, Pak. ya nanti produknya kan lagi saya bikin BP POM-nya.
Nanti Oh gitu ya. teman-teman bisa ya. Mudah-mudahan nanti. Ini juga kemarin ada pasien saya tuh bagus ya. Mana si Zuhair? Izin Zuhair. minta Nah, itu nomor teleponnya, Pak. kenapa? Izin minta nomor teleponnya, Telepon Pak saya. Her. Ya, Oh iya, sebentar. Nah, ini Pak, pasien saya. Kenapa? mau tanya yang soal diabetes tadi ya Pak. Eh, yang saya tahu itu kan kayu manis juga sangat berperan ya Pak untuk diabetes Pak. Bisa. Ya, makanya itu kan dikombinasi, formulasi ya. Nah, kalau saya tadi kan masih tunggal-tunggal ya. Nah, nanti kita tuh formulasi. Kalau sudah kita paham, nanti lama-lama formulasi. Ya, kalau kita belum belum tahu ya tunggal dulu. Nggak mungkin kan langsung kita ngeloncat. Ya. Pak boleh tanya soal ini nggak Pak? Kan Boleh. misalnya kita mau buat kapsul nih Pak Mm-mm. dari rimpang, dari simplisia itu Pak. Misalnya Mm-mm. simplisianya dari misalnya jamur gitu ya, jamur. Mm-mm. Terus eh, itu kan sudah kering ya Pak ya. Nah, Mm-mm. apakah ketika kering itu kita perlu cuci lagi atau kita langsung Dari misalnya Simplicia sudah dicuci ya bersih, terus sudah dikeringin dicuci itu lagi. iya maksudnya udah kering. Nah itu apakah perlu dicuci lagi apa nggak usah? Kan udah itu Iya kering nggak ya Pak ya? usah lah. Bisa Nah langsung ini ya. nih, ada pasien saya before and after kita pakai. Nah itu kan Oh, dia limfoma ya. Nah itu yang pertama, kedua, ketiga itu udah jauh banget kecil ya. Nah itu hmm. formulasi. Jadi kalau Simplicia udah dikeringin ya nggak perlu dibasah. Tujuannya kan untuk pengeringan tuh apa? Coba. Tujuan untuk pengeringan apa? kadar Ayo. kadar airnya biar menurun ketika diproses misalnya di blender gitu Pak ya. Untuk membuat Hmm. serbuk itu di blender apa gimana Pak? Nah, coba dulu jawab pertanyaan saya. Tujuan pengeringan itu apa? Tujuan dikeringkan. Itu menurunkan kadar air Pak. Apa tujuannya itu sih? Ayo, ada yang lain nggak? Coba jawab. Biar interaktif, biar nggak ngantuk. Ayo, ayo jawab, jawab. Siapa yang bisa? Siapa Untuk yang bisa? membuang racun, Pak. Contohnya kayak di Mahkota Dewa, dia kalau basah kan beracun, kalau kering juga jadi nggak beracun. Boleh. Yang lain, yang lain. Yang lain. Ayo, yang lain. Pada kemana? Tidur ya. Tanggal 9. Ada lagi supaya yang lain? apa herbal simplis atau 2023. yang sudah dikeringkan, selain kering dia akan lebih lama lagi dan apa namanya Apanya lebih lama lagi? lama Lebih lama ini lagi. untuk penyimpanannya gitu ya. Ah, kayak searching ya. Gitu. Ayo Ya, searching ya, terus searching di Google ya. enggak searching, Enggak. Pak. Enggak. Ya, jadi sebenarnya tujuan pengeringan itu supaya dia tidak berjamur, Iya, supaya dia tahan lama. Nah, biasanya kadar air itu 5%. Ya, makanya nih nggak tahu nih belajarnya kurang komplit nih kayaknya. Maksudnya belajarnya itu dari awal bukan farmakologi ya. Mestinya itu farmakonoksi, jamu satu, jamu dua ya. Nah, baru farmakologi. Baru kita formulasi ya urutannya gitu ya mestinya. Nah tujuan kita ngeringkan itu supaya tidak jamuran. Nah sudah tidak jamuran itu kan karena kadar air 5%, nah disimpan lebih aman kayak daun teh segala macam. Nah, tapi kalau kita basahin lagi, coba kalau kita basahin lagi gimana? Kering ya lagi sehari Pak. 2 hari berjamur lagi lah, Pak. Ah Sudah iya kan? dikeringkan. Ah, Iya, ah. kalau Jadi perlu nggak dicuci lagi? Enggak iya perlu. betul Pak. Nggak perlu kan? Itu ketemu jawabannya. Biar ingat kalau nggak saya giniin nggak ingat nanti biasanya. Iya Pak. Terus Pak, kalau misalnya sudah kering nih, terus Hmm? karena kadang kan orang nggak mau ya siblisnya karena terlalu pahit dan sebagainya kan kita ada akal untuk dikapsulkan gitu loh Pak. Nah, Mm-mm. untuk pengapsulannya, untuk pembuatan serbuk itu, apakah tekniknya hanya kita gerus atau kita blender aja Pak? Atau ada yang lain? Nggak bisa kalau pakai ekstrak ya. Kalau bubuk itu kan simplisia kering. Tapi kan kalau kapsul itu kan mesti ekstrak, nggak boleh simplisia kering.
ya. Kalau di BP POM ya, jadi caranya ada tekniknya lagi. Jadi setelah kita bubuk, kita blender, kita maserasi atau kita soklet ya. Nah, kalau saya dulu saya maserasi ya, maserasi itu diaduk-aduk, ada galon ya, galon kita balik ya, dibuka atasnya, dikasih air, masukin simplisianya, aduk, 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 aduk 2 kali 24 jam. Nah, di bawahnya itu ada filter, ada kertas saring, kita buka. Nah, itu ekstrak cair. Nah, ekstrak cair itu nanti kita keringin lagi dengan evaporator. Nah, ditambah filler, baru bisa masuk kapsul. Nah, itu tujuannya. Nah, BPPM nggak boleh Simplicia masuk kapsul ya. Kalau misalnya ibu mau Simplicia, bikin seduhan aja, seduhan air ya. Itu. Oh, jadi Oke. kalau itu nggak perlu di Hmm. ini ya, Pak? Nggak perlu dibuat Hmm. pupuk ya. Kalau yang simplisia harus dari ekstrak ya. Gimana gimana? Bubuk apa? Ya, Gimana? nggak kan yang saya tahu, yang saya lihat tuh banyak orang yang saya kan belinya cuma serpuk gitu ya kadang kan. Cuma Hmm. kadang berpikir Hmm. ini misalnya jahe gitu ya, itu kan ada serbuk Hmm. jahe gitu. Nah, ketika Hmm. saya melihat ada yang jahe kering itu, apakah emang ini dari jahe kering itu kemudian di blender terus jadinya serbuk apa gimana gitu? Karena kan ada anu Pak alat peracik jamu tuh yang kayak diputer itu loh Pak, tapi manual ada yang kayak model di blender juga gitu Pak. Terus Hmm. habis itu malah ada yang di open gitu Pak sebelum Ya itu dimasukkan. dikeringkan. Jadi gini, ibu harus tahu dulu serbuk dengan ekstrak ya berbeda ya. Serbuk itu simplisia yang dikeringkan di blender yang sudah kering ya. Misalnya daun teh ya. Daun teh tadi kita sudah keringkan. Proses pengeringan tuh ada beberapa macam. Coba sebutkan proses pengeringan ada beberapa macam. Apa aja cara pengeringan? Ayo, Pos, yang pos sudah proses sudah. cara pengeringannya ya Pak ya. Ya, cara pengeringan aja. Cara pengeringan tuh Cara bisa pengeringan ya caranya mungkin apa aja? proses dari pemetikan. Setelah petik itu Jemur. Mm-mm, petik, setelah petik itu dicuci dulu, terus mm-mm, ditiriskan. Setelah ditiriskan tuh mm-mm. kering, dijemur Dikeringkannya jangan gimana? lama. Diapain? Dijemur? Dilayukan Pak, Dike- Di apa? pelayuan, pelayuan dilayukan. Iya, yang saya tanya tuh proses pengeringan tuh gimana ceritanya tuh? Yang proses pengeringannya ya, dijemur gimana? Tadi kan katanya dijemur ya. Dijemur tidak boleh terlalu panas terik matahari lah gitu Dijemur, ya. dijemur tuh di luar, maksudnya di luar halaman Iya gitu. di luar. Kalau Ah, setelah itu baru pakai tutup nggak? dikeringkan Pakai di tutup nggak? oven mungkin. Iya di Pakai oven. tutup, Pak. Biasanya pakai kain itu. Terus di open lagi setelah keringan. Iya Hah? oven itu apa wattnya kecil aja. Berapa berapa temperaturnya? Open hanya untuk ini Pak, mematikan bakteri ya. Jadi kita cuma berapa ini katanya Iya gitu, iya ya sudah cuma ya sudah. berapa Terus lama terus ini. nggak apa nggak apa nggak apa nggak Kalau apa. Ini kalau ketahuan saya banget lihat, ya belajarnya ngelompat ya. Jadi orang sekolah itu kalau saya lihat dari mestinya ada SD, SMP, SMA ini sudah langsung meloncat ya. kalau saya lihat dari teh itu Pak, saya kan pernah ke pabrik teh Pak, Heeh, pabrik teh di pabrik gitu ya. Saya lihat cara heeh. proses pelayuannya, pengeringannya itu tadi Pak, atau tembakau juga saya pernah lihat Pak. Itu ternyata ini Pak dilayukan dulu gitu. Mhm, Pelayuannya itu kayak di mesin gitu kan Pak. Terus mhm, udah gitu dilayukan terus kok jadi kayak jadi layu kan kayak kering gitu Pak. Terus baru ada proses pemotongannya itu dengan mesin juga gitu Pak. Seperti itu. mhm. Mm. Tapi yang saya tanya tadi kan proses pengeringan itu bagaimana? Tadi sudah dijawab, ada yang dipanaskan, dijemur, terus ada yang dibilang di open, jadi katanya, ya. Nah, ya, jadi gini, proses pengeringan itu bertujuan untuk supaya nggak jamuran, ya. Nah, proses pengeringan itu ada berbagai cara, nggak nggak mesti harus sudah dikeringkan di luar, dikeringkan lagi di open, nggak mesti, ya. Ada yang harus pakai pengeringan di luar, ada yang menggunakan oven, ada yang menggunakan suhu ruangan, yang mana dia punya alatnya, ya. Nah, tapi biasanya yang keras-keras seperti rimpang, nah itu biasanya menggunakan oven, ya. Kalau yang keras-keras biasanya, ya. Nah, tapi kalau misalnya daun-daun, ya, biasanya dia dengan
di luar aja, di luar, dirajang, terus ditutup dengan kain hitam supaya nggak rusak antioksidannya, ya. Nah, biasa pengeringan-pengeringan yang open itu 55 derajat, nggak boleh lebih, ya. Atau suhu ruangan, misalnya kita punya ruangan nih, rumah nih, tapi suhunya 30 derajat ke atas karena panas. Nah, itu boleh ditaruh-taruh di situ, ya. Nah, itu aman juga. Jadi proses pengeringan itu ada berbagai macam cara, ya. Nggak harus tadi sudah dikeringkan di luar, di open lagi, ya ngapain gitu, mubazir, ya. Itu. Nah, tujuannya apa tadi? Supaya tidak terjadi jamur. Nah, setelah kita keringkan, ya itu boleh kita bubuk. Ya kalau misalnya orang males nih pakai Simplicia kering daun misalnya, dia pengennya bubuk biar dia mudah nakarnya, boleh, nggak masalah. Nah, itu namanya Simplicia masih. Tapi setelah Simplicia tadi sudah kita bikin dengan pelarut, ya, terus kita filter, nah itu terjadilah ekstrak cair. Nah, ekstrak itu biasanya 10 10 banding 1, ya, atau 5 banding 1. Kalau yang saya punya 5 banding 1 herbalnya, ya. Jadi dari 5 simpesia jadi 1, ya. Misalnya gini aja, kalau nggak susah, misalnya 1 kilo 1000 1000 1000 gram, ya, 1000 gram simplici kering. Nah, karena saya 5 banding 1 berarti jadi 200 gram cuman dari 1 kilo tadi. Nah, itu terjadilah ekstrak, ya. Nah, ekstrak itu yang boleh dikapsul. Kalau bubuk nggak boleh dikapsul. Kalau nanti ada BP POM disidak nggak boleh, ya. Aturannya itu dia harus ekstrak yang dikapsul, ya. Oke, nyambung. Kalau 300 gram berarti jadi berapa gram, Pak? Dari Simplicia kering, Pak. Ya tergantung. Kalau saya kan suka pakai yang 5 banding 1, ada orang 4 banding 1, ya. Tapi kan kalau 5 banding 1 kan lebih kecil dia, berarti kan ekstraknya lebih pekat. Nah, kalau misalnya ibu 4 banding 1, ya bagi 4 aja, ya. 375 berarti jadinya kalau bagi 4. Kalau bagi 5, ya berarti bagi aja, berarti tinggal 60, ya kan? Tinggal Oke. matematika aja. Oh, Nah, gitu nah, ya. gitu. Ada alasan nggak? Kita sampai jam berapa sih? Kan sejam 2 jam biasanya, Pak. Ah, 2 jam, Bahas. masa 2 jam? Yang bener aja 2 jam. Iya, Teler saya 2 jam. biasanya 90 menit, Pak. Ya sudah, pokoknya kita sampai 13.40, ya 4 menit lagi. Saya capek masih badan saya karena kemarin kan pulang dari Cina dari tanggal 22 baru 31. 31 saya nyambung ke Klaten tanggal 1 sampai tanggal 4. Baru pulang malam, besoknya praktek hari Minggu. Ya, tadi juga ada pasien. Terus ya ngurus-ngurus yang lain lah. Mau gunting rambut aja panjang nih rambut saya. Belum sempet. Ya. Tersibuk ya, Pak. Mm-mm. Iya, super sibuk kemarin kerjasama dengan 4 universitas di Cina, ya. Dan Hmm. jauh itu di Hangzhou. Hangzhou itu ke Hubei. Hubei itu tempat tempat Wuhan, tempat tempat orang COVID dulu, ya. Nah, itu perjalanan pakai fast train itu 5 jam. Jadi kalau 5 jam itu kira-kira kalau kereta kita 10 jam berarti, ya. Nah, dari Oh, Hubei saya terbang ke Jiangxi. Jiangxi itu 3 jam. Berarti kalau kereta kita 6 jam, ya. Dari Jiangxi saya ke Hainan naik pesawat, ya. Dia tuh jauh-jauh kayak Jakarta, Bali, Bali ke Sumatera gitu, ya. Pulaunya tuh bukan pulau, ya. Karena terlalu besar, ya. Eh, Pulaunya itu jadi jauh-jauh, ya. Jadi 2 hari nginep, 2 malam pergi lagi, 2 malam pergi lagi, ya. Ya memang capek banget rasanya. dosen terbang ya, Tuh. Pak. Dosen Ya tamu. itu, iya, dia di apa diminta sana kerjasama, ya. Ya mudah-mudahan lah tercipta, ya. Makanya kemarin kita ngadain Klaten kan sukses, ya. Perwakilan di Klaten di Mm-mm. mana, Pak? Kalau pengen Ya, tahu. kemarin Klaten itu kita acara
Acara pediatrik Tuina pediatrik. Ada Bu Siti tuh, Bu Siti alumni Sismadi. Dia ikut juga Oh, S1 di Nalanda. Bu Siti, oh Pak acaranya Karya. Di Klaten yang itu ya Pak, yang itunya Nalanda ya, Iya, Bu Tina. SMK itu ya. SMK Oh, Rahani. oh, Rabani. Mm-mm. Baiklah. Rahani. Tahani ya. Iya, Oke. nanti kalau memang kita sudah siap di sini ya bisa juga kita buat. Cuman kan perlu SDM ya. Kalau SDM-nya iya semua saya pegang kan capek juga ya. Siap ikut Mm-mm. Pak. Herbal Ya tuh perlu nanti loh. step by step. Step by Baik step. Pak. Ini kan sudah ikut belajar. Pengen Heeh. jadi profesor kayak dosen nih, Pak dosen. Ya step by step lah. Nggak mungkin kita belajar tuh langsung dapat ya. Nah dengan kita sedikit-sedikit nanti ingat ya. Saya juga formulasi itu ya nggak langsung saat itu bisa nggak. Ya pertama kita sering baca jurnal, kita sering studi kasus ya. Oh ini kombinasi ini, oh ini kombinasi ini. Nah dapatlah formula ya. Hasilnya bagus ya gitu. Tapi pasien saya yang luka lambung, yang diabetes ya, hasilnya bagus. Lihat aja di YouTube saya itu banyak gitu. Nama Pak YouTube-nya apa dosen, Pak? Nama saya RM Alfian. Oh gitu. ini Baik Pak. mau nanya, Mm-mm. ini tadi Pak dosen bikin ekstrak 1 kilo menghasilkan 2 on ya, banyak juga ya. 200 gram. dua Ya ratus gram. 200 gram. Iya Mm-mm. ya, kalau saya yuk pernah bikin 22 kilo kok cuman jadi 2 kilo 2 on, berarti 1 kilonya jadi Satu satu banding on 10. ya. Iya, Satu itu banding 10 berarti. biar banyak dapat apa tuh? Dipakai apa tuh, Kalau saya Pak lima dosen? banding satu. Oh, 5 banding 1 ya. Iya. Gitu. Kalau 10 banding satu ya boleh juga sih, lebih bagus ya, tapi dosisnya turunkan ke pasien jangan terlalu ini. Kalau saya 5 banding satu tuh udah cukup. Kalau 4 banding satu tuh kurang ya. Oh gitu. Mm-mm. Kalau menurut saya ya. Gitu. Iya iya. Mm-mm. Ibu bikin di mana? Maksudnya ibu ada pabrik. Di rumah, di Gimana rumah caranya? sendiri. Ini coba saja dulu waktu Ekstrak masih cair. suka, iya ada pasien ke rumah ceritanya apa namanya, ada yang aku mau diamputasi gitu. Orang Hmm. tetangga, wah dadakan ke rumah, wah bagaimana ini? Ya saya dicobalah gitu. Mm-mm. Diabetes, apa namanya penyakitnya gitu ya. Hmm. Nggak sembarangan kita kasih obat. Ya cobalah saya kasih buat beberapa herbal ramuan itu saya bikin ekstrak gitu. Ya termasuk temulawak, kunyit putih, temu putih gitu ya. Dan Hmm. ada juga apa namanya yang tadi sambiloto, cakar ayam, terus apa namanya ada macam-macam lah, ada adas bulasari, terus ada kayu angin dan secang itu. Terus ada Hmm. lagi umbi dewa gitu ya. Nah itu saya ekstrain kok yuk jadi dikit gitu. Tapi Ya, alhamdulillah ibu setelah ekstraknya saya itu gimana? Cara ekstrak ibu? saya ekstraknya Jadi ini, tanaman. jadi saya Hmm. ekstraknya itu nggak saya giling, saya rebus gitu. Hmm. Setelah itu saya buang ampasnya, lalu saya Hmm. saring airnya dan saya keringkan itu. Hmm. Setelah kering baru Keringkan ibu pakai saya apa? ya Ibu setelah keringkannya pakai kering apa? itu setelah kering itu kan dia mengental lah, saya Enggak, biarkan ibu keringkan pakai apa? di Pengeringannya pakai open apa? Oh di ya, open. open. Oke. Mm-mm. Terus? Setelah itu saya blender, saya kapsulin ya memang alhamdulillah tuh apa Enggak, namanya. setelah ibu open, dia kan Mm-mm. jadi ekstrak kental ya, kental ke nggak kering-kering amat sih, masih ada kental-kental banyak itu biasanya. Enggak, kalau yang enggak kering kering Pak. Jadi kalau yang masih keras itu enggak bisa di Hmm. blender, saya open lagi begitu Pak. Baru saya Sampai dia kapsulin. benar-benar Itu kering. iya Nggak dikasih banyak filler, yang ya enggak apa Pak? nggak dikasih filler. Filler itu tambahan supaya dia bisa masuk kapsul. Kan dia masih agak lengket-lengket. Enggak lengket, enggak. Maksudnya lengket itu ya saya keringkan saja nanti lama-lama kering. Jadi setipiskan banget
apa namanya kertas aluminium foil gitu kan lebar gitu. Setelah Mm-mm. udah di luar dulu apa namanya baru setelah eh, panasnya hilang agak ngering di luar gitu, bukan di luar eh, apa namanya di luar rumah, masih tetap di dalam rumah. Setelah itu saya open gitu sampai kering gitu. Opennya itu ya Mm-mm. lama, ini kecil apinya gitu sampai benar-benar kering. Jadi keringnya nggak gosong gitu. Baru saya Mm. bikin ekstrak itu cuman jadinya kecil sedikit gitu. Iya, Tapi iya, ya iya. alhamdulillah, tapi yo banyak Tapi yang udah benar cocok itu. sih memang. Gimana? Caranya udah benar. Caranya udah benar, Ibu. Bikin Oh secara gitu. tradisional ya. Iya Mm-mm. iya. Itu karena ada pegagan juga itu yo saya praktekkan ke klien saya itu, ya alhamdulillah habis minum itu gitu ketahuan banget, kelihatan bersih juga ininya apa kulitnya, jadi wajahnya lebih kelihatan lebih cerah gitu ya alhamdulillah. Untuk pembekakan juga hilang, terus yo atas izin Allah itu dengan obat itu sama diterapi itu yang mau diamputasi tidak jadi diamputasi. Nah, itu bisa bikin kasus, jadi kasus ya. Nah, namanya apa-apa-apa ya. Nah, untuk KTKI juga bisa itu ya. Nanti Ibu Oh bikinnya. gitu ya. Ah, ah. Nanti tanamannya apa ya. Terus cara pembuatannya bagaimana ya. Nah, itu bisa Oh, oh dibikin ya, untuk karya bisa tulis buat bikin ilmiah. KTI ya. Iya, Saya itu kebingungkan mau udah. bikin KTI. Nah, kamu bingung itu aja. Dengan terapi Oh apa, gitu. misalnya terapinya dipijat atau topung misalnya kan. Nah, tinggal kita lihat evaluasi. Evaluasinya kan tinggal pasien satu atau dua pasien ibu evaluasi. Evaluasi berapa kali, misalnya lukanya dari 10 cm jadi 5 cm, 5 cm jadi 1 cm, 1 cm sampai sembuh dengan foto cukup ya. Dengan Ada foto. fotonya ya memang. Ya bisa jadi KTI. Ya siap-siapin aja udah Oh, semester 5 kan. oh gitu ya. Oh iya Hmm. iya. Nanti pembimbingnya saya nggak apa-apa. Hmm. Ya insya Allah deh Pak dosen. Iya, kan sayang kalau ada daftar gitu kan bagus ya. Iya iya iya. Oke, ada Tapi lagi satu masalahnya ini pertanyaan. dok, Hmm. saya sendiri mohon maaf, saya juga ini kena kanker juga payudara. Ya, kanker pertama makanannya dijaga ya. Kalau makanannya nggak dijaga, 4 sehat 5 sembarangan ya sama aja ya. Harus makannya dijaga, yang micin-micin ya. Terus pengembang, pengawet ya, pemanis buatan dan lain-lain itu harus dihindari ya. Nah, baru kita kasih Iya, herbal ya. iya sudah Tuh. dihindarin. Yo, apa namanya herbalnya sudah saya coba juga sampai 3-4 tahun. Ternyata karena ganas ya mau nggak mau diangkat juga tuh dok. Gimana itu? Ya Ya nggak apa-apa. untuk sekarang. Tapi 3 tahun 4 tahun lumayan loh kalau ganas. Kalau ganas itu Iya, setahun sudah menyebar dia metastasis ya. iya, 4 tahun iya benar. tertolong berarti bagus dong. Iya, alhamdulillah. Emang udah Mm-mm. nyampe tulang sih. Ya alhamdulillah sih Iya, ketolongan sudah. Sekarang tetap untuk daya metastasis tahan itu. tubuh herbal tetap minum ya. Iya, bagus itu berarti herbalnya. Ya, nah itu bisa dibikin studi kasus ya. Banyak tuh dengan Bu Sumiati nih banyak nih. Teman-teman bisa gali nih. Bisa 2 KTI nih. Ya, itu. Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi. Kita foto dulu ya, foto dulu ya. Saya mau bikin absensi. Siapa yang nggak masuk satu orang ya? Satu orang siapa yang nggak masuk? Yuk kita foto, foto, foto. Ayo wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Yang nggak masuk siapa Dian? Dian ketua kelasnya ya? Wake up, wake up, wake up. Dian, mana Dian? Yang nggak masuk siapa? Bu Ika, Pak. Bu Ika. Saya tulis dulu Siti ya. Maratus. Apa? Apa? Bu Ika apa? Bu Ika apa? Siti. Namanya Siti Maratus, Pak. Oh, namanya Siti. Siti apa tadi?
500. Siti Maratus. 500. Siti Maratus Solika. Oke, saya foto dulu ya. 1, Panggilannya Bu Ika. 2, 3. Salah sekali lagi. Saya set dulu. Ulang lagi, 1 lagi. 1, 2, 3. 1 orang nggak masuk. Absensi tanggal 6 bulan 11 yang kedua kali. Saya kadang-kadang lupa karena ngajar banyak banget. Di Nalanda ngajar, di RPL ngajar, reguler ngajar, di sini ngajar. Kadang lupa. Udah old soalnya. Absen tanggal 6 11 2023 siswa di. Oke. Oke, ada pertanyaan terakhir. Siapa yang mau nanya? Silakan terakhir. Bonus. Pak, soal KTI Pak tadi emang bisa Pak Mm-mm. dari itu Pak. Soalnya kita kan belum tahu soal Boleh KTI. lah kasus. 2 pasien cukup ya. Misalnya 2 pasien tadi diabetes dengan luka ya. Terus dibikinlah herbalnya begini-begini kayak Ibu tadi Sumiati ngomong ya. Terus diminumkan ya. Hasil evaluasi pertama lukanya misalnya besarnya 10 cm ya difoto ya. Terus ada nyeri, ada bengkak, ada apa lagi ya yang bisa kita lihat inspeksinya apa ya. Terus kalau misalnya dia punya lab bagus lagi, tapi kalau dia nggak punya lab itu udah cukup ya. Karena KTI ini kan D3 ya, nggak terlalu apa, nggak terlalu detail pun nggak apa-apa ya. Nah yang penting pertama inspeksinya kita lihat ukuran, yang kedua bengkaknya ya atau kedalaman luka. Bisa nanti belajarin luka, kan luka itu ada kedalamannya, kan ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya. Nah, terus setelah diminumkan herbal tadi dengan terapi, hari keberapa hasilnya mengecil, hari keberapa mengecil lagi atau sembuh, ya. SOAP-nya, ya subjek, objek, planningnya, ya, sama SOAP assessment, ya assessment sama planningnya, ya, intervensinya apa, ya. Udah deh jadi KTI. Nah, tapi dijelaskan dulu karena luka kan, berarti dia penjelasannya pertama diabetesnya, ya. Nah, baru masuk ke ulkus. Ulkus itu ada derajatnya, ya. Itu tinjauan pustakanya. Nah, terus masukin herbalnya. Herbalnya apa yang digunakan? Cari jurnalnya, masukin situ. Nah, baru teknik formulasinya bab 3, ya. Nanti formulasinya saya mau gini-giniin, terus saya ujikan begini-begini, ya, dibikin kerangka teorinya. Sudah deh bab 4 hasil, 5 kesimpulan, selesai, ya. Oke, kemarin ada bagus siapa tuh bikin komplit deh. Berarti di ini ya Pak, apa ditelitinya berapa 6 bulan Pak atau gimana? Nggak usah 6 bulan, KTM nggak perlu 6 bulan, ya. Ya, misalnya kita sudah sembuh aja udah cukup, ya. Oh gitu. Nah, Jadi dari 3-4 kali udah cukup. sebelum sesudah ya Pak ada Ah, ah. testimoninya gitu. Before and after. Jadi misalnya ya ibu kemarin berapa lama? Misalnya ibu cuma sebulan, ya sebulan udah cukup atau 2 bulan ya. Nah dengan segitu udah sembuh ya udah cukup ya nggak perlu full sampai 6 bulan ya. Kalau S2 iya, kalau saya dulu S2 6 bulan ya gitu. Baik Pak, terima kasih. Mm-mm. Oke ada lagi ya nanti kalau memang perlu bimbingan saya bantu ya. Siapa? Oke kita akhirin ya. Terima kasih Pak, tanya satu teman-teman lagi apa? Pak. Maaf, tadi yang kemarin saya lihat yang Dokter Susintawati Pak, beliau kan juga Hah? ngambil itu ya, maka skripsi atau itu ya KTI ya Pak tentang bekam itu Pak.
Itu Kalau bagaimana? S1 skripsi, kalau D, D4 apa D3 ini? D4 ya? Tiga, D3 ya. D3 KTI biasanya, karya tulis ilmiah. D3. Kalau S1 Ya, skripsi. ya. Kalau S2 tesis ya. Berarti Kalau S3 disertasi. ya, kalau KTI berarti seperti itu bisa ya, Pak? Maksudnya Bisa menilai lah. kader segi Bisa. Bekam juga bisa. Bekam kan berarti kan intervensinya bekam untuk penyakit apa, misalnya blok stasis atau hipertensi ya bisa, boleh untuk jerawat misalnya. Ambil untuk jerawat di bekam misalnya. Bisa juga ya untuk acne ya. Bisa kok ya. Pak, izin tanya nih, untuk misalkan saya bikin KTI nih, kan tadi Mm-mm, saya sudah ceritakan masalah terapi tentang herbal. Nah, mm-mm, ini saya kan juga ini suka, ini saya juga lagi produksi ini apa minyak VCO. Nah, VCO juga bagus tuh untuk ini pendamping obat eh, apa dokter ya. Dia juga untuk dikonsumsi juga bisa, untuk menghilangkan ruam mm. bayi juga bisa, untuk menghilangkan gatal juga bisa. Nah, apakah sebaiknya untuk KTI, apakah dengan cara VCO atau dengan cara herbal saja ya, Pak? Untuk apa tadi? Visio buat apa? VCO, virgin coconut oil yang dari itu apa fermentasi santan atau kelapa yang dibuat santan, lalu nanti dia akan menghasilkan minyak dan bening seperti air aqua, namanya VCO gitu, Pak. Virgin coconut oil. Buat apa? Buat ya setara dengan obat, dia tidak mengandung platelet, maksudnya nggak lengket gitu, mengandung apa namanya Ya, visio itu asam dibuat laurat. apa? Ya, Gimana? maksudnya buat apa kan visio itu gampang kan dari santan Dia buat kita KTI gitu. peres, nanti kan dia kan keluar di atasnya itu minyak. Nah, itu kan sudah masuk visio, ya kan? Nah, maksud saya tuh Iya. buat apa visionya tuh buat apa? Buat penyakit apa? Eh, itu untuk penyakit kolesterol juga bisa. Dulu saya pernah Nanti apa kalau kolesterol namanya? susah, Bu. Ibu banyak parameternya mahal nanti. Ibu mau pakai lab, mahal kolesterol. Janganlah. Ya Oh gitu KTI ya. pakai kolesterol. Iya, kecuali Oh gitu ya. pasiennya mau bayar lab. Oh gitu ya. Atau standar bisa ibu pakai yang di jari itu. Kalau di jari boleh ya sudah, pakai jari. Cuman kan ya lumayan juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau ibu mau berkorban dikit ya. Pokoknya kalau bikin penelitian atau KTKI atau apa tesis itu jangan terlalu mahal ya. Oh Kalau gitu bisa, ya. kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Iya iya iya. Mm-mm. Iya Kalau lab makasih kan Pak. mahal gitu. Iya iya. Mm-mm. Iya terima kasih ya sarannya Pak. Mm-mm. Oke, kita akhirin ya. Makasih ya teman-teman. Selamat siang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Sama-sama, kasih Pak. makasih sama-sama semuanya. Makasih. Saya izin live ya. Baik Pak.